Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proposal kami, yaitu tentang Sweet Dessert Box, yang beranggotakan saya sendiri atas nama Tiara Wali, kemudian ada Anissa Safa Atikasari, kemudian ada Muhammad Hayun Nadif, dan yang terakhir ada Eva Septika. Oke, untuk latar belakangnya sendiri, di era modern ini kita memasuki masa globalisasi di mana yang menawarkan berbagai hal instan dan praktis. Nah, termasuk dalam bidang makanan. Nah, dessert box ini merupakan produk makanan penutup yang dikemas dalam box bening, di mana dessert box dessert di dessert box ini adalah hidangan penutup yang memiliki rasa manis dan menyegarkan serta memiliki peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Nah, untuk konsep dessert box sendiri ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa dan juga pegawai kantor yang menjadi target pasar target apa sih target utama kita. Nah, untuk sajian kuliner ini praktis, memiliki visual yang menarik serta cita rasa yang memadukan unsur Nusantara dan juga cocok di lidah masyarakat Indonesia. Nah, em, untuk produk dessert box ini memiliki daya tahan yang lama hingga beberapa hari jika disimpan di kulkas. Kemudian dan disantap dalam keadaan dingin akan terasa lebih nikmat. Nah, budaya konsumsi dan kebiasaan mengemil di generasi atau di semua kalangan, baik anak kecil maupun orang dewasa, menjadi salah satu alasan peluang bisnis di Serbot ini untuk yang sangat dijanjikan. Kemudian, nah selain itu, bahan-bahan pembuatannya mudah juga didapatkan di berbagai toko-toko swalayan. Nah, untuk deskripsi usaha ini, yang pertama ada North Purpose, di mana tujuan usaha ini adalah menyediakan makanan penutup berkualitas dengan harga yang terjangkau, kemudian cita rasa yang menggugah selera, kemudian serta membantu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua itu usaha ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, masyarakat sekitar melalui penyediaan produk yang terjangkau dan berkualitas. Kemudian yang berikutnya ada konsumen potensial di mana yang pertama ada segmen pasar. Nah, kami itu yang pertama mahasiswa, kemudian pegawai kantoran dan masyarakat urban yang mencari makanan praktis. Kemudian yang kedua ada karakteristik konsumen di mana ini nih beberapa orang yang menyukai makanan manis dan praktik. Kemudian dengan tampilan yang menarik. Kemudian yang ketiga ada masalah, di mana masalah ini adanya kurangnya waktu untuk membuat makanan penutup sendiri. Kemudian ada potensi pasar, di mana konsumen dari berbagai kalangan usia dengan permintaan tinggi terhadap dessert box. Kemudian ada ukuran pasar di mana di sini dihitung berdasarkan data penjualan bulanan di platform daring. Kemudian ada estimasi pangsa pasar di mana konsumen urban yang aktif menggunakan media sosial. Kemudian yang terakhir ada kompetitor di mana di sini produsen dessert board sini serupa yang menawarkan harga kompetitif. Kemudian berikutnya ada produk di mana dessert box ini menawarkan keunikan melalui beberapa varian rasa, di mana kami ini mengambil varian rasa coklat, kemudian red velvet, matcha, dan juga regal. Nah, kemudian dessert box kami ini memiliki diciptakan dengan bahan-bahan yang berkualitas. Nah, kemudian dessert box kami ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan memakan makanan penutup yang praktis, kemudian lezat dan memiliki tampilan estetik. Nah, ini untuk gambar-gambar dari dessert box kami. Oke, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Atika Safa. eh Sumber dayanya yaitu
Tim terdiri dari 4 anggota dengan keahlian seperti mixer dan food prokesnya itu non fisik, akun media sosial untuk pemasaran. Untuk yang ketiga, strategis pemasaran, fokus pada promosi lokal melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook. Untuk yang dan untuk pemasaran tersebut, yang pertama ada deskripsi strategi pemasaran. Itu Diserbok berfokus pada pendekatan digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen, terutama melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan strategi ini mencukupi. Yang A, promosi konten berkala, termasuk foto dan video produk untuk menarik perhatian. Dan yang B, penurunan diskon atau penurunan diskon atau promo pada waktu tertentu, seperti hari raya atau event spesial lainnya. Untuk yang C, itu menggunakan jasa influencer mikro untuk saluran distribusi, yaitu di Serbok tersebut melalui sistem pre-order memastikan kualitas produk tetap segar. Konsumen dapat memesan langsung melalui media sosial atau platform pesan instan. Pengiriman ini dilakukan melalui jasa kurir lokal yang cepat dan aman untuk menjaga kualitas produk tersebut. Untuk yang ketiga, promosi. Yang pertama, mengadakan giveaway dan kompetisi di media sosial untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Yang B, memberikan sampel gratis kepada pelanggan baru atau di acara tertentu untuk menarik perhatian yang lebih luas. Untuk yang C, menggunakan usulan pelanggan sebagai konten promosi untuk membangun kepercayaan calon konsumen. Terus yang keempat, hubungan pelanggan. Yang A, menjalani hubungan yang baik dengan pelanggan melalui respon cepat terhadap pertanyaan atau keluhan. Untuk yang B, memberikan layanan pelanggan yang ramah dan profesional untuk mencapai loyalitas. Untuk yang kelima, data pendukung. Data pendukung tersebut, semua strategi pemasaran didukung dengan media sosial melalui untuk memahami pola pemberian preferensi konsumen dan efektivitas kampanye pemasaran. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya. Langsung tabelnya, Mbak. Untuk yang pertama, rencana keuangan, kegiatan, dan penggunaan anggaran. Nah, untuk tahapan awal, kegunaannya untuk mengembangkan varian rasa baru dan meningkatkan kualitas produk. Untuk presentase maksimalnya 50%, kemudian rencana penggunaan anggaran untuk riset bahan baku baru, pengujian resep, dan pelatihan tim produksi. Kemudian untuk selanjutnya produksi, untuk kegunaannya membeli bahan baku tambahan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Untuk presentasenya yaitu 50%, kemudian rencana penggunaan anggarannya untuk pembelian bahan baku seperti whipping cream, coklat, dan kemasan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu legalitas, perizinan, sertifikasi. Kegunaannya untuk mendaftarkan usaha untuk mendapatkan izin resmi. Kemudian presentasenya yaitu 30%, rencana penggunaan anggarannya untuk biaya perizinan, sertifikasi halal, dan uji kelayakan produk. Kemudian untuk tahapan selanjutnya yaitu ATK dan penunjang, kegunaannya untuk mendukung operasional administrasi. Untuk presentasenya yaitu 5%, kemudian rencana penggunaan anggarannya untuk pembelian alat tulis kantor, cetak brosur, dan kebutuhan promosi lainnya. Langsung ke tabel-tabel, Mbak. Nah, untuk laporan arus kas 2 Januari 2025, kas dari kegiatan operasional, penerimaan kas dari penjualan sebesar 10 juta, kemudian pengeluaran kas untuk supplier 3.500.000, kemudian
pengeluaran kas untuk operasional lainnya sebesar 2 juta, kemudian pengeluaran lainnya sebesar 500.000. Jadi total kas bersih dari kegiatan operasional yaitu 4 juta. Kemudian kas dari kegiatan investasi, penerimaan kas dari penjualan harta tetap 0, kemudian pengeluaran kas dari pembelian harta tetap 2 juta. Kas bersih dari kegiatan investasi sebesar 2 juta. Kemudian kas dari kegiatan pembiayaan, yang pertama penerimaan kas dari penerbitan saham sebesar 5 juta, kemudian pengeluaran kas untuk pembayaran cicilan hutang bank 1 juta, kemudian penerimaan kas dari pinjaman bank sebesar 3 juta. Kas bersih dari kegiatan pembiayaan sebesar 7 juta. Jadi total kas bersihnya yaitu 9 juta. Keterangan untuk catatan tambahnya yaitu penerimaan kas dari penjualan, pendapatan dari penjualan dessert box dalam periode 1 bulan terakhir. Kemudian pengeluaran kas untuk supplier, biaya bahan baku seperti tepung, coklat, dan susu. Pengeluaran operasionalnya yaitu termasuk gaji tim, biaya listrik, dan pengemasan. Kemudian kegiatan investasi, pembelian peralatan dapur seperti mixer baru. Kemudian kegiatan pembiayaan, pendanaan dari penerbitan saham dan pinjaman bank untuk modal kerja. Untuk proyeksi laporan rugi laba untuk periode yang berakhir 31 Januari 2025, proyeksi pendapatannya yaitu proyeksi penjualan sebesar 20 juta, kemudian proyeksi pendapatan non penjualan eh, jika ada 500.000, jadi total proyeksi pendapatannya 20.500.000. Kemudian untuk proyeksi harga pokok penjualan atau HPP, bahan baku sebesar 7 juta, kemudian biaya produksi sebesar 3 juta, kemudian total HPP juta, jadi total proyeksi laba kotor 5 juta. Kemudian untuk proyeksi beban-beban seperti beban promosi, Instagram Ads, TikTok Ads sebesar juta, kemudian beban penyusutan peralatan 500.000, kemudian beban sekitar 6, bersih sebesar. Untuk kegiatan utamanya yaitu pengembangan produk atau riset. Kegiatannya yaitu yang pertama uji coba resep baru. Nama barangnya yaitu bahan baku utama seperti tepung, coklat, dan lain-lain. Untuk kuantitasnya sebesar 5 kilogram dengan harga satuan 50.000, jadi totalnya 250.000. Keterangan dari harga supplier lokal untuk menghasilkan 3 varian rasa baru. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu pengemasan prototipe. Nama barangnya kemasan kertas ramah lingkungan, jumlahnya 50 pieces dengan harga satuan 2.000, jadi totalnya 100.000 saja, Mbak. Nah, untuk selanjutnya itu kegiatan testing rasa, survei rasa sebanyak 50 orang untuk harganya 10.000, jadi totalnya 500.000. Keterangannya biaya untuk bahan survei. Kemudian untuk produksi, kegiatannya yaitu produksi awal untuk bahan baku sebanyak 20 kilogram dengan harga satuan 50.000, jadi totalnya 1 juta. Keterangan harga dari supplier lokal untuk produksi 200 dessert box. Kemudian peralatan dapur seperti mixer 1 unit seharga 2 juta, totalnya 2 juta. Keterangannya referensi dari toko peralatan masak untuk membantu efisiensi produksi. Kemudian selanjutnya untuk legalitas perizinan sertifikasi, pendaftaran PIRT. Eh, untuk biaya pendaftarannya satu paket sebesar 500.000. Keterangan biaya resmi dari dinas untuk mendapatkan izin edar. Kemudian pengemasan label produk, kegiatannya cetak label
sebanyak 100 lembar dengan harga satuan 1.500, jadi totalnya 150.000. Keterangan harga dari percetakan lokal untuk memiliki label produk yang menarik. Kemudian belanja ATK dan penunjang, kegiatannya itu alat tulis seperti buku catatan, pena penggaris sejumlah 10 set dengan harga satuan 20.000, jadi totalnya 200.000. Keterangan harga dari toko alat tulis untuk mendukung operasional administrasi. Kemudian selanjutnya biaya transportasi ke supplier sebanyak 5 kali dengan harga satuan 50.000, jadi totalnya 250.000. Keterangan biaya rata-rata untuk mendukung kelancaran operasional. Selanjutnya, Pak. Nah, jadi total anggaran yang diajukan untuk kegiatan utamanya yaitu pengembangan produk atau riset sebesar 850.000, kemudian untuk biaya produksinya 3 juta, kemudian untuk legalitas perizinan sertifikasi sebesar 650.000, kemudian untuk belanja ATK dan penunjang sebesar 450.000, jadi total keseluruhan 4.950.000. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk kelampiran 4, bisnis model Canva. Yang pertama adalah key partner, yaitu supplier bahan lokal berupa tepung, coklat, susu, gula. Kemudian produsen kemasan ramah lingkungan, seperti pemasok kotak dan label, biodegradable. Kemudian mitra pengiriman berupa Gojek, Grab, dan jasa kurir lokal. Kemudian komunitas lokal, yaitu pencinta kuliner dan UMKM pendukung. Kemudian ada pihak pemerintah, yaitu berupa bantuan izin usaha dan sertifikasi berupa PIRT atau sertifikat halal. Kemudian untuk key activities, yang pertama produksi berupa membuat dessert box yang konsisten dan berkualitas. Yang kedua, pengemasan, yaitu menyediakan kemasan estetis dan ramah lingkungan. Yang ketiga adalah pemasaran, berupa promosi di media sosial, Instagram, TikTok. Kemudian yang keempat, distribusi, yaitu pengiriman ke pelanggan dan mitra reseller. Untuk kemudian yang kelima ada inovasi produk berupa riset rasa baru dan tren pasar. Kemudian untuk poin value proposition, itu produk premium dengan rasa otentik dan tampilan estetis. Kemudian kemasan ramah lingkungan mendukung sustainability. Kemudian layanan pengiriman cepat dan produk tetap segar. Kemudian beragam varian rasa yang mengikuti tren dan permintaan pasar. Kemudian untuk poin customer relationship, yaitu yang pertama interaksi langsung berupa respon cepat melalui media sosial dan WhatsApp. Kemudian program loyalitas, di mana memberikan diskon untuk pembelian berulang. Kemudian umpan balik pelanggan melalui survei rasa dan testimoni di media sosial. Tips resep, video behind the scenes. Poin customer segment, yang pertama remaja dan dewasa muda dengan usia 15-35 tahun. Kemudian yang kedua keluarga, yaitu sebagai camilan untuk acara keluarga. Yang ketiga ada perusahaan, ulang tahun atau pernikahan. Kemudian yang keempat ada komunitas lokal berupa jual di kafe atau toko lokal. Bisa minta tolong dibawahin. Yang pertama tim produksi, koki dan pembantu dapur dengan keahlian membuat dessert.
Kemudian dapur produksi yaitu tempat produksi yang higienis dan efisien. Kemudian bahan baku berkualitas berupa produk lokal untuk menjaga kesegaran. Kemudian ada teknologi pemasaran berupa Instagram, TikTok, dan alat manajemen media sosial. Kemudian untuk poin channel yang pertama media sosial berupa Instagram, TikTok, dan Facebook. Yang kedua ada marketplace, itu bisa berupa Shopee, Tokopedia. Kemudian yang ketiga penjualan secara langsung dengan WhatsApp dan cara lokal. Kemudian yang keempat mitra kafe atau toko, di mana titip jual di setboard di outlet lain. Bisa untuk diturunkan lagi. Oke, selanjutnya untuk poin cost structure, yang pertama bahan baku itu berupa tepung, coklat, gula, susu, bahan lokal lainnya. Kemudian untuk kemasan biodegradable box, label, dan stiker. Yang selanjutnya gaji tim berupa tim produksi, pemasaran, dan administrasi. Untuk produksi yaitu biaya Instagram Ads, TikTok Ads, dan brosur. Kemudian untuk peralatan dapur berupa mixer, oven, loyang, dan alat pendukung lainnya. Kemudian untuk poin revenue streams, yang pertama penjualan langsung di Serbox satuan dan paket acara. Kemudian penjualan reseller kerjasama dengan kafe atau toko untuk menjual produk. Kemudian customer order, pesanan khusus untuk acara seperti ulang tahun atau wedding. Kemudian paket langganan, berupa pelanggan rutin menerima produk mingguan atau bulanan. Sekian untuk presentasi proposal bisnis dari kelompok 6. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.